Ya, oke. Halo, gue Raffi Sudirman, and I am your TRL icon. Pertama kali gue jatuh cinta dengan musik itu 2015, 2014. Gue masih 12 tahun, 13 tahun. Gue dengerin Bruno Mars. Dan gue sangat suka dengan musik Om Erwin Gutawa. Dan dari situlah gue tergabung di satu project di atas rata-rata. Dan gue berkesempatan untuk kenalan dengan banyak musisi-musisi hebat seperti Kak Gita Gutawa, seperti temen gue Liodra, dan banyak temen-temen gue yang lainnya. Dari situ gue cinta sama musik karena gue belajar sama orang-orang yang sungguh gue idolakan. Om Erwin Gutawa, tanpa beliau mungkin gue sekarang nggak jadi musisi. Tanpa beliau gue nggak tahu cara nongkrong. Soalnya gue ngerasa di industri ini perlu banget networking. Dan gue berterima kasih banget sama Om Erwin Gutawa. Ternyata gue perlu ketidaknyamanan. Gue perlu rasa memiliki sepenuhnya terhadap apapun yang gue keluarkan, apapun yang gue buat. Karena gue merasakan ada di suatu naungan besar, gue merasa sangat nyaman, merasa sangat aman, dan ternyata itu bukan yang gue butuhkan. Mungkin apa yang gue mau itu, tapi itu bukan apa yang gue butuhkan. Dan gue ngerasa sebelumnya gue pernah berjalan sendiri juga gitu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus balik lagi berjalan sendiri dan membuat tim sendiri. Dan dari situ ada rasa sense of belonging yang lebih besar terhadap karya-karya gue. Jadi itu merupakan suatu pembelajaran dan pengalaman yang tak terlupakan. Kejujuran nomor satu. Dulu gue ngerasa gue harus nunjukin apa yang gue bisa. Gue ngerasa gue harus keren, orang harus tahu kalau gue bisa mainin ini, gue harus nyanyi kayak gini. Ternyata ujungnya yang gue rasain sekarang, buat apa kalau nggak jujur gitu? Buat apa kalau lu ngerasa lagu lu tuh bukan apa yang lo rasain sebenarnya? Buat apa lu nyanyi buat siapa gitu? Buat apa lu bermusik buat siapa gitu? Dan gue ngerasa di akhir-akhir ini karya-karya gue lebih jujur dan lebih terbuka dengan apapun yang gue rasakan sekarang. Gak apa-apa kok kalau kita punya kekurangan. Dalam proses itu pun gue juga berdiskusi dengan banyak musisi-musisi hebat. Mas Topati, Mas Randy Pandugo, Bang Teddy Aditya, Mas Petra Sihombing, produser gue, temen gue Farel Cahyono, dan masih banyak teman-teman gue yang lainnya. Gue bersyukur bisa bertemu dengan sosok yang bisa menginspirasi gue dan berdiskusi. Karena tanpa mereka nggak bakal ada Raffi Sudirman. Tanpa tim gue di belakang layar juga nggak bakal ada Raffi Sudirman sekarang gitu. Guru-guru gue yang mengajarkan gue saksofon, gitar, nyanyi, dan semuanya gitu. Gue ngerasa gue adalah bagian dari mereka gitu. Awalnya nggak nyangka karena kecemplung masuk dunia acting. Nemenin temen audisi casting, terus ketemu Mas Rudi Sudjarwo, sutradara AADC 1. Pas turun kendaraan, dia nunjuk muka gue, dia bilang muka lu tengil banget. Terus gue yang kayak, emang iya mas? Iya, lu coba sini reading. Gue nggak pernah acting, terus gue reading, nggak bisa gue coba berapa kali. Terus dia salaman sama gue inget banget, kamu pemeran utama di sini ya. Gue nemenin acting doang, dan alhamdulillah gue ngerasa kayak, oh ini sesuatu yang ada di depan mata dan gak boleh gue sia-siain, dan gue harus ambil gitu. Jadi gue gak memilih untuk berada di sana, tapi untuk melanjutkannya kayaknya itu panggilan gitu, panggilan dari semesta untuk kayaknya emang harus gitu loh. Jadi
seneng banget sebelumnya bisa dan bersyukur banget bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Terima kasih Mas Rudi Sudjarwo, dan alhamdulillah sekarang dipegang oleh Mbak Mira, Mas Riri di Rangga dan Cinta. Sampai sekarang gue juga belum menemukan jawabannya, karena gue masih belajar dan terus belajar. Menurut gue, dari apapun yang lo rasain di momen tersebut, tanpa lo buat-buat, tanpa lo memikirkan hal di luar perasaan atau cerita tersebut, menurut gue itu jujur. Menurut gue jujur dalam berkarya tidak membedakan itu di medium musik ataupun film. Menurut gue jujur akan terasa oleh penonton atau oleh pendengar, apapun itu mediumnya. Mungkin Raffi 17 tahun menjadi karakter yang sama sekali bukan diri Raffi, karena Raffi masih belum tahu, Raffi kecil masih dikekang gitu, jadi belum tahu dunia luar gitu. Mungkin kalau sekarang gue bisa bilang gue merasa banyak orang yang seperti gue gitu, yang belum tahu 10 tahun lagi jadi apa, belum tahu kedepannya besok gimana gitu, dan nggak apa-apa gitu. Jadi menurut gue proses itu harus dilewatin supaya menemukan sebenarnya yang lo mau apa. Sampai sekarang gue belum tahu gue mau apa. Jadi ya we'll see. Sebelumnya terima kasih. Awalnya gue merupakan penyanyi cilik dulu, dan gue sangat takut dengan perubahan suara sebagai laki-laki dewasa yang mengalami puber gitu, masa puber. Dan kayaknya karena ini lucu banget sih, ini nggak serius, tapi dulu gue doa gitu, ya Tuhan gitu, semoga pas masa puber gue suara gue bisa kayak Brian McKnight. Tapi mungkin itu apa yang gue dengerin gitu, dan saat masa puber itu, dan kayaknya suges gitu apa yang gue dengerin, apa yang gue nyanyikan, apa yang gue harapkan gitu. Jadi ada sedikit sense tipis-tipisnya gitu, dan mungkin suara tersebut ya alhamdulillah kalau bisa dibilang unik, tapi gue sangat latihan gitu untuk sampai sekarang gitu. Jadi sampai sekarang gue nggak bakal berhenti untuk latihan. Yang berubah? Wow. Oh, dulu saat gue merilis karya pertama gue pengen nama gue ada di digital streaming platform. That's all, that's it. Seperti kalau zaman dulu denger cerita-cerita musisi-musisi senior, mereka pengen nama mereka ada di toko musik, melihat nama band mereka ada di toko musik. Mimpi gue belum sebesar itu waktu itu. Mimpi gue cuman pengen lihat nama gue ada di digital streaming platform, dan itu waktu SMA. Dan gue pengen banget teman-teman SMA gue, teman-teman kelas gue dengerin lagu-lagu gue dan merasakan apa yang gue rasakan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, anak-anak SMA lain dari sekolah-sekolah lain mendengarkan musik gue, dan gue kaget. Masih di kota yang sama, namun 2 tahun kemudian di kota berbeda. Dan tiba-tiba saat gue kuliah, gue merasakan alhamdulillah manggung di festival, dan mimpinya makin besar. Dan sampai sekarang mimpi gue kalau ditanya, gue pengen lagu-lagu gue bisa nemenin orang sedih, nemenin orang seneng, nemenin orang dalam fase apapun itu gitu. Jadi gue pengen menemani hari-hari teman-teman semua gitu. Jadi ya semoga musik gue bisa membawa kebaikan gitu ke depannya. Ini sulit karena memang gak bisa dipungkiri gitu di industri apapun itu, apalagi di entertainment atau di musik gitu, KPI atau kesuksesan itu bisa dia ukur lewat angka gitu. Cara untuk stay true, cara untuk bisa jujur gitu, kayaknya memang harus dihilangkan semua angka-angka tersebut, dan balik lagi ke diri kita mau apa gitu, purpose kita untuk menciptakan suatu karya. Apakah bila angka-angka itu hilang dan lo sendiri gitu di rumah lo, apakah lo bakal tetap nyiptain lagu? Apakah lo bakal nyanyi buat diri lo sendiri? Kalau itu artinya gitu, berarti lo memang cinta dengan musik, cinta dengan apa yang lo buat gitu, bukan untuk orang lain gitu. Itu yang gue rasakan. Mau gue tua nanti gue nggak jadi musisi, gue bakal nyiptain lagu untuk diri gue, dan mungkin gue nggak rilis, gue bakal nyanyi, main gitar di kamar gue gitu. Itu yang menurut gue
musisi gitu, maksudnya walaupun lu akan jadi seorang lain gitu, mungkin purpose lu emang, panggilan jiwa lu emang musik gitu. Dan kayaknya itu purpose hidup gue. Mungkin kalau bisa dibilang album terbaru gue, albumnya berjudul Hari Ini, Esok, dan Selamanya. Kenapa? Karena album ini merupakan kumpulan doa-doa baik gue dan harapan gue terhadap hari ini, hari esok, dan semoga selamanya gitu. Ini bukan tentang cinta, bukan tentang patah hati doang, tapi tentang pernak-perniknya juga, tentang keluarga, tentang hidup, tentang keraguan masa depan, tentang ya jatuh cinta dan patah hati gitu. Gue harap musik gue juga bisa didengarkan untuk hari ini, hari esok, dan selamanya juga gitu. Manggung sama choir, sampai sekarang gue masih pusing, sampai detik ini gue masih pusing. Karena gue pengen banget ada paduan suara, nyanyikan lagu gue, dan ditonton banyak orang. Pertunjukan, konser dengan paduan suara. Ini lumayan berat. Mungkin gue mewakili rasa ketakutan dengan berjalannya waktu yang gak bakal pernah bisa berhenti gitu. Gue sangat takut dengan konsep ya segala sesuatu itu bisa berubah gitu. Dan lu gak tahu besok gimana, 10 tahun lagi lu jadi apa gitu. Dan kenapa temanya waktu, kenapa hari ini, esok, dan selamanya. Karena menurut gue selamanya itu sama dengan tidak pernah. Itu sebegitu kuatnya gitu. Jadi gue benar-benar masih ragu dengan masa depan yang gue punya di umur gue yang 20 tahunan ini. Dengan kehidupan romantis gue, romansa gue, kehidupan karir gue gitu, dan kehidupan secara keseluruhan gue. Jadi mungkin itu yang gue wakilkan, tapi gue mewakilkan ini dengan cara memandang sisi positifnya gitu. Dan semoga dengan karya terbaru gue, Hari Ini, Esok, dan Selamanya bisa menemani teman-teman dalam perjalanan yang tak pernah ada habisnya ini.